Om Swastiastu, Semeton. Saat ini saya berada di Pura Pegulingan, tempatnya di Banjarbahasia Ngambu, Desa Manukaya, Tampak Siring. Nah, perjalanan saya kurang lebih dari Denpasar sekitar 1 jam. Jadi Pura Pegulingan ini saya membaca di suatu artikel adalah sebuah pura yang dimanfaatkan untuk ibadah, tempat Hindu juga ada untuk sembahyang, juga untuk agama Buddha. Jadi ini membuktikan sejarah bahwa Siwa Buddha di zaman kerajaan atau zaman dulu itu sudah menyatu, seperti itu. Di mana disebutkan Pura Pegulingan ini dalam prasasti Usana Bali yang berangkat sekitar tahun 1170-an, di mana seorang raja Bali yaitu Raja Masula Masuli mendirikan pura ini, juga Pura Mengening, Pura Tirtempul, kemudian juga Pura Gumang. Nah, seperti itu. Di sini terdapat sebuah stupa yang cukup besar yang dalam bahasa Bali mungkin dikenal dengan bahasa Bajra. Oke, teman-teman semua, jadi kita bisa sekarang lihat beberapa pelinggih-pelinggih yang di Pura Pegulingan ini. Saya ingin melihat dulu arca Buddha. Mungkin di komplek sebelum utama Mandala, kita bisa melihat ini semacam bagaimana gambar Siddhartha Gautama dalam keyakinan agama Buddha, bahwa saat Pangeran Siddhartha mengalami suatu pencerahan di bawah pohon Bodhi. Jadi ini sebelum menjadi seorang Buddha, ini pohon Bodhi. Nah, di situ ada arca Buddha Gautama atau Batara Agung Buddha. Kita bisa sembahyang di sini juga di Sedahan Apit. Sedahan Apit ini mungkin kalau kita istilahnya disebut dengan Dwarapala.
Selanjutnya, jadi yang mau sembahyang ke Pura Pegulingan, nah kita bisa juga melihat ada di sini juga ada Pelinggih Gedong Sari. Kemudian di sini ada Meru Tumpang Lima. Meru Tumpang Lima. Katanya ini untuk persembahan kepada Sang Pancetirta. Nah, selanjutnya saya juga melihat di sini ada peninggalan-peninggalan, ini kayaknya stupa, jadi stupa Buddha yang kecil. Nah, ini kayak replika yang besar itu, jadi mirip sekali. Kemudian di situ ada juga kayak arca-arca, itu arca Buddha, rasanya itu arca Buddha, tapi sudah patah di bagian wajah. Jadi itu ada Buddha, di belakangnya saya kurang tahu. Sebelum niki ditemukan, niki dumun durung termasuk situs purbakala. Dumunan wantah kayangan jagat biasa dan masuk BPCB. Setelah ditemukan tahun 82, ditemukan setelah Purna Pugar dilakukan oleh purbakala. Di sana ditemukan situs arca-arca Buddha yang bertuliskan YT Dharma bercandra sangkala 898 gitu. Sebelum niko hanya pemujaan ke Siwa saja. Nah, kalau sekarang sudah ditemukan dan dikatakan situs Siwa Buddha. Sebelumnya hanya untuk masyarakat di sini saja. Setelah ditemukan dan masuk warisan budaya dunia tahun 2010, otomatis dari berbagai masyarakat, lapis masyarakat, termasuk umat Buddha juga ramai melakukan persembahyangan, meditasi juga. Biksu-biksu datang dari Thailand ada, dari Jawa Tengah ada, dan masuk dari seluruh. Urutan kalau umat Buddha harus mengikuti kita dulu. Saya sebagai pemandunya dulu, setelah itu seperti layaknya umat Buddha biasa melakukan persembahyangan purwadaksina, melakukan puja-puja. Kalau umat Hindu sendiri ya seperti biasa, pancakrama yang sembah, Puspopuyung, mohon hadapin yang Sang Hyang Siwa Raditya, Siwa, Utara Sami gitu. Berdasarkan penemuan Niko dikatakan Pancadiane Buddha, patung itu semua, tapi bentuknya sudah tidak seperti seutuhnya. Sebelum dipugar ini, di Purna Pugar kan semuanya itu di atas. Temukan itu ada yoni itu. Linganya tidak ditemukan, yoninya ada. Patung
kepala Buddha juga ada banyak sana. Relief Buddha, Gana, penyangga bangunan ini. Tapi tidak semuanya dipasang sama BPCB. Awalnya kan dulu sebelum tahun 82 itu kan sudah ada berupa gundukan kayak Padmasana, kayak Tetempul. Tapi sudah karena dililit pohon beringin banyak ini ranting-rantingnya. Dulu ada pohon beringin besar sebelah utaranya ini. Dililit, maunya direnovasi sama masyarakat di sini. Setelah itu digali-digali ditemukan arca-arca Buddha, arca Yoni juga. Setelah itu digali ditemukan dasarnya segi 8. Tidak kayak dulu, tidak kayak semula. Setelah digali semua, ditemukan jari-jari 8. Asta juga 8, Padmo daun teratai berdaun 8.